Halo, kembali lagi di Renungan Pagi Sword Family. Jadi kemarin saya baru aja lihat dua artikel. Yang pertama itu tentang, ini title bahasa Inggrisnya ya, Anger over Sacrilegious Graffiti Art Installation at Canterbury Cathedral. Ini tanggal 10 Oktober artikelnya. Jadi artinya apa? Jadi kemarahan atas grafiti, ya itu tau lah ya grafiti itu apa, yang kalau pakai pilok itu ditulis-tulis. Di sini dibilangnya sacrilegious, itu berarti artinya penistaan, menista di Katedral Canterbury. Nah, grafitinya itu isinya yang tulisan pilok-pilok itu tulisannya dalam bahasa Inggris juga. Ini "Are you there?" Jadi dia itu kayak nanya ke Tuhan, kamu ada di sini enggak? Yang kedua, God, what happens when we die? Yang kedua, jadi artinya Tuhan, apa yang akan terjadi saat kita mati? Saat kami mati nih kalau di sini. Terus yang ketiga itu, ini contoh-contohnya aja ya yang ditulis. Yang ketiga itu hear us. Jadi dengarkan kami. Nah, di sini ini diperbolehkan. Ini di katedral yang ada di Inggris ya. Ini diperbolehkan. Jadi memang firman Tuhan ini sedang digenapi. Seperti yang kita udah pernah dengar di 1 Yohanes 4 ayat 1 terjemahan baru. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Terus berikutnya di 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, jadi tentang ini, kita sebagai pengikut Kristus yang ngakunya anak-anak Allah, yang bilangnya berasal dari Allah, apa sikap kita ngelihat ya kejadian-kejadian kayak gini ya. Ini saya masih baru bahas satu. Apakah kita masih menjaga iman percaya kita kepada Tuhan? Karena kalau yang tadi kita lihat tulisan-tulisan di grafiti itu nggak percaya ya. Hal ini cuma bisa kita uji dengan tanda-tanda, apa kita masih baca firman, apa kita masih berdoa, apa kita masih bersekutu bersama saudara-saudara seiman, dan juga jadi pelaku firman. Nah, di sini pun kalau kita mau omongin tentang keberadaan grafiti itu sendiri di dalam gereja, ini padahal kalau kita baca pun di dalam Alkitab ini ada tertulis di 1 Korintus 3 ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Nah, kalau kita baca di sini kan ini yang lebih ke kamu sebagai bait Allah kan. Tapi kalau kita lihat pun, Yesus pun nggak suka saat ada terjadinya jualan di bait Allah, karena bait Allah itu kudus. Nah, artikel kedua ini ya lebih spektakuler mungkin, dan ini udah jadi normal gitu, dalam tanda kutip normal di negara barat. Jadi ini artikelnya bunyinya, judulnya ya, Cherry Van becomes first woman and LGBTQ cleric named Archbishop in Britain. Nah, jadi di sini itu artinya seseorang yang namanya Cherry Van itu jadi uskup agung pertama yang wanita dan LGBTQ. Dia ini seorang lesbian di Britania. Jadi dia ini adalah uskup agung di Church of Wales. Ini di Britania Raya, pecahan
Church of Wales ini pecahannya dari Church of England. Dan dari sini kita juga bisa lihat bahwa Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyabar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, jadi apa sebenarnya yang kita bisa belajar dari kejadian-kejadian ini? Apakah kita masih mau dan bisa menjaga iman kita sampai akhir dan percaya kepada Tuhan kita satu-satunya? Karena pengaruh-pengaruh jahat di dunia ini semakin buas, pasti semakin lama, semakin digenapi firman Tuhan itu. Sebagai anak-anak Allah, kita pasti bisa melewati hari-hari di akhir zaman ini. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Baik, demikian, segitu saja renungan atau sharing dari saya pada hari ini. Kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau masih berikan kami kesempatan Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, mengingat begitu banyaknya kejadian-kejadian di dunia ini ya Bapa, firman-Mu telah digenapi satu demi satu. Ya Tuhan, kami masih mau dan kami tetap mau untuk menjaga iman kami dan percaya kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau terpengaruh Tuhan oleh nabi-nabi palsu dan roh-roh lain itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai hari ini dengan kekuatan yang daripada-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.